Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Pada kesempatan hari ini tentu saja ya tidak lupa tadi puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa dipertemukan kembali dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar pada semester genap atau semester 2 tepatnya untuk mata kuliah Ekonomi Syariah Islam. Mudah-mudahan pada kesempatan pertemuan hari ini masih secara virtual ya, kita belum diizinkan untuk luring ataupun offline, mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun ilmu yang hari ini kita pelajari kemudian kita pahami dengan baik dan Allah berikan juga keberkahan. Kemudian salawat serta salam juga semoga tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tentu saja selalu taat terhadap ajaran beliau, mengikuti sunnah dan apapun yang dilakukan dan diucapkan beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya, dan semoga seluruh uh, kita semua khususnya di kelas manajemen C ini kelak juga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 2 di kelas C ini, sesuai RPS dan tugas yang minggu kemarin Bapak sampaikan kepada Anda semua bahwa pokok bahasan pada pertemuan hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok pertama ya. Dan saya ingatkan kembali dan saya berikan dulu pemahaman bahwa tugas ini akan menjadi indikator pada nilai akhir di indikator tugas ya. Jadi bagi Anda yang mendapatkan tugas seperti ini, jadikanlah ini sebagai peluang untuk mengisi indikator tugas tadi dan juga sebagai sarana latihan. Karena sebetulnya kalau di sini ada kekurangan, ada kesalahan, itu wajar karena masih tahap pembelajaran, termasuk saya juga masih terus tahap belajar. Tapi kalau nanti di dunia praktisi Anda sudah kerja, entah itu di pemerintahan, kemudian di kementerian, kemudian di perusahaan-perusahaan tempat Anda nanti kerja, itu saya pikir sudah harus profesional dan segala risiko kesalahan itu pasti ditanggung oleh perusahaan Anda dan Anda sendiri. Jadi mudah-mudahan tugas ini menjadi sarana pembelajaran bagi kita semua untuk menyiapkan sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai atau oleh seorang karyawan. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, supaya mempersingkat waktu juga pada pertemuan saat ini ya virtual, kita akan simak bersama hasil atau presentasi dari kelompok pertama ya yang terdiri dari saudara Asep ya. Baik, saya persilahkan kepada saudara Asep dan timnya untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya ya. Oke, siap. Landasan filosofis ya. Ya, ada Jan-Jan. Oke, 4 orang ya.
Ya, betul. Baik, silahkan Nida. Nida ya. Iya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas. Tuh. Pendek saja janjian ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh berikan aplaus untuk kelompok pertama ini ya. Luar biasa bagus, terima kasih Kang Asep, kemudian juga Oktavia, Janjan, dan Nida Nur Afifah ya. Sangat luar biasa sekali, bagus presentasinya. Saya bangga ternyata masih semester 2 tetapi kemampuan dalam presentasi kemudian mencari bahan ya konten sesuai pokok bahasan juga sangat tepat ya, di mana landasan filosofi ekonomi syariah tadi sudah terbahaskan ada 4 ya, ada tauhid, kebebasan, dan keseimbangan, kemudian juga keadilan dan keseimbangan, kemudian kebebasan, dan tadi terakhir oleh Janjan diterangkan tentang pertanggungjawaban. Walaupun Janjan sepertinya tidak ingin berlama-lama ya dalam memberikan presentasinya. Padahal santai saja Jan ya, seperti yang dilakukan oleh Asep, Nida, dan Octavia. Tadi udah bagus ya, tapi Janjan juga saya rasa sudah bagus, tinggal dilatih kembali karena besar kemungkinan pada saat Anda bekerja bisa saja ya, entah itu di bank syariah, di pemerintahan, kemudian di kecamatan, di kelurahan Anda tempat tinggal, Anda dipercaya memimpin di sana. Saya pikir presentasi seperti ini pasti akan sangat dilakukan. Dan di situ audiennya bukan lagi dosen dan teman Anda, tetapi masyarakat yang tentu saja beragam ya. Ada yang dengan kompetensi dari S3, S2, dan lain sebagainya. Tentu saja ada yang kritis, ada yang mungkin, dan tapi kalau kita paham dan benar, tentu saja santai saja seperti yang tadi dilakukan oleh saudara Asep, santai saja ya. Dan kemampuan ini juga kami berikan bukan berarti, maksud saya tugas ini juga bukan berarti untuk memberatkan, tetapi bagaimana learning outcome yang ingin dicapai selain memahami tentang substansi dari materi setiap pokok bahasan, tetapi kemampuan untuk Anda mencari materi, kemudian membuatkan materi itu dalam bentuk PPT, kemudian juga mempresentasikan, men-share kepada teman Anda, dosen, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi penilaian tersendiri dalam arti nanti di akhir mata kuliah ini selain memahami tentang ekonomi syariah, Anda juga mampu mencari ilmu, mencari materi, kemudian membuatkan dalam bentuk penyampaian ya, baik itu PPT-nya maupun presentasinya. Dan ini menjadi sangat luar biasa sehingga nanti saat Anda keluar dari STIE ini ada punya kemampuan tentang hal-hal yang tadi menjadi luaran atau learning outcome ya. Mudah-mudahan semangat, kemudian sukses selalu, dan terima kasih sekali lagi untuk kelompok pertama. Baik, untuk kelompok pertama sudah bagus ya. Mudah-mudahan saya tidak ada komen tentang isi materi, bagus. Cuma mungkin sarannya untuk yang presentasi lebih santai saja lagi, lebih tenang lagi. Kemudian memang suara-suara yang masuk di saat presentasi itu masih ada, masih ada bergemuruh, kemudian yang lainnya ini akibat Anda langsung merekod atau merekam tadi tanpa memfilter. Nah, jadi kalau saya setiap presentasi seperti ini selalu pakai headset seperti ini, sebetulnya bukan masalah gaya atau studio. Itu untuk sedikit meredam suara-suara yang datang dari luar masuk ke rekod Anda gitu. Gitu. Nah, tadi kelompok Asep, Nida, Octavia, sama Janjan tidak menggunakan headset atau yang lainnya. Nah, penggunaan headset ataupun alat suara yang ke kuping itu lainnya itu akan sedikit memfilter suara-suara yang masuk, sehingga tadi mungkin teman-teman juga nanti akan mendengar ya bahwa ada suara-suara masuk, suara anak kecil, kemudian gemuruhnya suara yang ada di luar, dan itu juga menjadikan untungnya suara yang dari presentasinya lebih jelas kembali ya. Nah gitu. Baik, itu saja. Yang lain-lainnya bagus, sudah, terima kasih, dan kalau saya nilai ini lumayan kelompok pertama. Kemudian selanjutnya saya coba ingin menambahkan ya, menambahkan di sini materi yang tadi sudah Asep, kemudian Nida, Octavia, dan Janjan sampaikan. Bukan berarti salah, cuma saya ingin menambahkan sedikit ya.
tentang tadi tauhid. Nah, tadi saya pikir sudah sangat jelas oleh Asep ya. Jadi landasan filosofi dalam berekonomi yang pertama adalah kita harus selalu dilandasi tauhid. Nah, inilah perbedaan orang-orang muslim dengan non-muslim dalam berbisnis, dalam berekonomi. Kemudian perbedaan muslim dengan muslim lainnya yang memahami ilmu tauhid dan hanya sekedar untuk mencari nafkah atau sekedar mencari uang. Jadi pada saat tidak dilandasi tauhid ya, itu saya rasa tidak ada apa ya, tidak mubazir menurut saya, tidak menjadi suatu pahala. Jadi apa itu rokib dan atid itu tidak mencatat sebuah itu kebaikan, terutama rokib ya, yang selalu mencatatkan amal baik kita. Tetapi pada saat dilandaskan dengan tauhid, itu saya kira setiap langkah awal, adapun urusan hasilnya nanti tidak menggembirakan, itu bukan urusan. Dan itu sudah menjadi sebuah catatan. Karena apapun tindakan yang dilakukan oleh kita selama itu tidak menyimpang dengan aturan syariat, apabila dilandasi dengan tauhid, itu akan menjadi sebuah amalan yang luar biasa. Makanya ibadah itu bukan berarti sholat terus, kemudian zikir terus, tidak. Setiap detik demi detik, kalau kita memahami ilmu yang barusan, landasan filosofinya ya, tidak hanya dalam berekonomi, dalam mencari ilmu Anda kuliah juga landasi dengan tauhid. Saat ini Asep melakukan presentasi Nida, Octavia, dan Janjan bukan sekedar perintah Sukma sebagai dosen, tetapi tadi dalam rangka mencari ilmu. Dan di sini mencari ilmu tentang bagaimana suasana berpresentasi, ada rasa nervous, ada rasa takut nggak bisa, takut salah, itu hal-hal yang sunatullah. Ya, dan pada saat Anda ingin mempelajari karena memang Tuhan pernah sudah memerintahkan untuk mencari ilmu, dilandasi tauhid saat presentasi itu sebuah amalan-amalan terus. Adapun kekurangan dan kesalahan itu sebuah hal yang wajar bagi kita seorang manusia ya, apalagi kita lagi dalam pembelajaran gitu. Nah, ini pahala semua tuh. Bahkan saat Anda melangkahkan dari rumah untuk kuliah dengan dilandasi tauhid, ya Allah, bismillah, saya mengikuti perintahmu bahwa mencari ilmu ini adalah wajib. Bismillah, hari ini saya ingin kuliah, berangkat kuliah mencari ilmu dan mendapatkan ridhomu. Setiap langkah dari rumah itu sudah tercatat sebuah amalan. Berbeda sekali kalau tidak dilandasi dengan landasan filosofinya tauhid. Hanya sekedar ingin mencari ilmu, mencari gelar. Nah, ini tidak terjadi. Hanas ke gelar hesya didapat, Hanas pahalanya tidak dapat. Tadi bagus, sudah tepat yang dipresentasikan oleh atau yang disampaikan oleh saudara Asyaf tentang tauhid. Begitupun dalam berbisnis. Kemudian dalam berbisnis, dalam berekonomi, landasan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Nida Nur Afifah ya, ada keadilan dan keseimbangan. Nah, kenapa tadi kayak maisir, goror itu untung-untungan, kemudian apa judi itu tidak memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan? Ya tidak adil kan? Nanti yang kaya bisa semakin kaya, yang miskin bisa semakin miskin, dan di situ tidak terjadi keseimbangan ya. Perekonomian tidak stabil, kemudian spekulasi, kemudian juga jual beli nih, jual beli ijon tengkulak, kenapa dalam syariah dilarang? Jadi jual beli ijon tengkulak kayak begini, Anda beli ikan misalkan sekolaman 5 juta ya. Oke, kan kebiasaan di masyarakat kita masih ada tuh yang beli ikan misalnya kolaman, diborong lah istilahnya ya, 5 juta. Kemudian saat dipanen ternyata ikannya ternyata banyak. Siapa kira-kira yang ngedumel, yang punya kolam kan? Nah, yang beruntung adalah bandar yang membelinya. Nah, di situ selalu terjadi perekonomian yang tidak stabil karena ada yang diuntungkan, ada yang bergembira, ada yang bersedih atau dirugikan. Dan di syariah tidak menghendaki hal tadi, sehingga proses jual beli yang seperti Ijon lakukan seperti tadi itu dilarang di dalam syariah ya, begitu. Kemudian sebaliknya saat tadi ikan itu diborong atau dibajong sekolaman 5 juta misalkan, Tuhan menakdirkan hal lain, misalkan ikannya nggak ada, nggak tahu entah kenapa nih ikannya nggak ada, apa mungkin malam sebelum diambil ikan atau sebelum dibedahkan ternyata ada yang nyolong duluan ya, nggak tahu siapa, ternyata ikannya sedikit. Nah, di situ siapa yang ngedumel? Kata orang yang punya kolam kan, nggak apa-apa, kita mah kan sudah dijual, nggak rugi, uang kemarin udah dibayarin. Nah, itu mah bukan ikan saya lagi, ikannya bandar. Nah, bandarnya yang rugi. Wah, Pak, ternyata ikannya udah pada nggak ada tadi malam. Jadi transaksi seperti tadi tidak diperbolehkan dalam aturan syariat.
karena ya tadi tidak memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan seperti yang dipresentasikan oleh saudari Nita Nur Afifah tadi. Kemudian di lain halnya lagi juga riba. Misalkan riba itu ada banyak ya, ada riba nasi'ah, ada riba iyad, ada riba jahiliyah, kemudian ada riba fadl. Nah, yang sering kita mengenal riba itu tentang simpan pinjam bunga bank ya, itu tersebut riba nasi'ah itu. Nah, itu tidak memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan. Nah, coba kita pikirkan, pada saat Anda menyimpan misalkan 100 juta ya, bunganya 0,2. Oke, menurut Anda kecil, 100 juta 0,2-nya berapa? 200 ribu ya. Berarti Anda setiap bulan akan dapat bunga 200 ribu tuh, dari simpanan Anda yang 100 juta. Sepintas kecil ya, kita 100 juta tapi dapat 200 ribu. Orang Anda ngeluh ke bank ya, oh bank mah enak ya gitu. Baik, kita coba 100 juta simpanan Anda oleh bank dikelola, dan tentu saja bank itu usahanya simpan pinjam. Pasti dia memutar dalam bentuk kredit kan. Nah, kredit yang 100 juta bisa diberikan kepada satu orang, bisa kepada dua orang, 50 juta, 50 juta, bisa juga ke 100 orang, masing-masing 1 juta. Nah, dari kredit yang diberikan, kan tidak ada kepastian bahwa bank itu selalu untung. Benar tidak ya? Apalagi di masa COVID seperti ini. Banyak sekali tingkat kemacetan yang diterima oleh bank dari nasabah kredit ya. Nah, pada saat misalkan bank itu mengalami kemacetan, ada keuntungan nggak? Enggak, karena orang tidak bayar ya. Jangankan bunga kreditnya, pokoknya aja belum pada masuk nih, karena masyarakat terhambat dengan gara-gara perekonomiannya terganggu dari akibat wabah COVID-19 yang terjadi. Jangankan bank bisa bayar bunga kepada Anda yang 0,2 tadi 100 juta berapa 200 ribu. Untuk biaya operasional banknya sendiri dia nggak mampu karena tidak ada angsuran yang masuk. Untuk bayar listrik dia nunggak, bayar pegawai, para pegawai sudah mulai dirumahkan, dirampingkan, dan lain sebagainya. Di situ tidak menurut keadilan. Kata Anda yang nyimpen, bank saya nggak mau tahu, mana 0,2% bagi saya. Nah, di situ Anda yang merasa dimenangkan, merasa karena kepastiannya itu hampir 99%, ya kan? Kalau nyimpan 100 juta 0,2 ya 200 ribu. Nggak peduli banknya rugi, nggak peduli banknya ada banyak kemacetan, itu harus dibayar. Nah, di sini tidak memenuhi unsur keadilan, dan yang akan terjadi tadi seperti yang dikatakan oleh Nida Nur Afifah bahwa perekonomian tidak akan stabil. Nah, sementara di liberal, di kapitalis itu diperbolehkan karena prinsip mereka adalah bagaimana untung semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Gitu. Kemudian kedua dibalik, manakala simpanan Anda 100 juta disimpan di bank, kemudian bank kelola dengan baik dan bank untungnya banyak, berapa ngasih ke Anda sebagai penyimpan? Tetap aja 200 ribu, padahal bank untungnya puluhan juta, ratusan juta. Tapi bank memberikan kepada Anda. Nah, di sini bank yang menang, Anda yang kalah. Anda yang ngedumel, bank yang bergembira. Kata Anda, enak kamu mah bang, saya yang investasi, saya yang nyimpen simpanan, kamu kelola, kamu untungnya besar, ke saya tetap 0,2. Nah, disitulah riba tidak boleh, karena selalu akan terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Begitupun dalam jual beli tadi tidak hanya di ikan. Di budaya kita masih terjadi transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariah. Memang sudah beradat mungkin ya. Misalkan membeli singkong sekebunan, misalkan 10 juta dua kebunan itu. Itu tidak boleh jual beli seperti itu. Tadi tidak akan memenuhi landasan filosofi yang kedua yang dikatakan oleh Nida Nur Afifah tadi. Tidak ada keseimbangan dan keadilan. Suatu saat kita pun pernah ini KKN ya, nanti juga kalian akan melaksanakan KKN di suatu daerah. Nah, di situ kita membina sebuah UMKM yang namanya keripik singkong ya. Pada saat kita berkunjung dengan mahasiswa KKN, kita DPL, dosen pembimbing lapangan di situ, dengan berbagai pertemuan, ada di satu pertemuan dia cerita bahwa dia sedang mengajukan pinjaman ke koperasi ya, atau ke sebuah bank. Untuk apa? Kok terlalu besar sampai 20 juta? Kangge ngagale sampai. Nah, ageng ting sampai ke 20 juta. Ternyata dia beli kebunan. Kangge tilu kebon di Bajong 20 juta. Kenapa bisa belinya seperti itu? Karena Pak, kalau kita nggak berani beli kebunan, itu si orang yang punya kebun singkong itu sudah menjual ke bandar-bandar besar.
Dan bandar besar belum tentu menjualnya ke kita. Kalaupun menjual ke kita, pinginnya di Bajong banyak dan harganya juga agak mahal. Nah, sementara kita kalau sudah dikuasai bandar dan harganya mahal, kemudian kita nggak jadi, nggak mampu beli, itu kita nggak punya bahan baku untuk keripik singkongnya, sehingga proses UMKM bisa terhambat karena tidak ada bahan baku yang bisa diolah. Sehingga dia dengan memberanikan diri membeli singkong yang di kebunan milik kebun itu ya, kebunan seperti yang dilakukan oleh bandar-bandar. Nah, kita nggak ngomong bahwa ini tidak sesuai syariah dulu ya, oke. Cuma kita ngobrol, Bu, bagaimana kalau nanti singkongnya tidak sesuai harapan? Ibu kan sudah borong tiga kebun itu 20 juta. Bagaimana kalau singkongnya kecil-kecil atau mungkin pas dicabut tidak ada atau yang lain sebagainya sehingga ibu merugi dari harga yang dibeli itu ternyata 20 juta tidak sesuai harapan. Ibu yang rugi, yang punya kebun yang beruntung. Nah, di situ transaksi tidak tadi itu kenapa tidak sesuai syariat? Karena tadi yang dikatakan Nida Nur Afifah tidak memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan secara logis dan ilmiah. Kalau secara hakiki ya Allah lebih tahu ya, karena yang memberikan ilmu ini sebetulnya langsung dari Allah gitu ya, seperti itu. Cuma secara logika itu sudah tidak adil. Nah, kata si yang punya singkong saat tadi ditanya, Bu, bagaimana? Alhamdulillah, Cep, mungkin da abi teh memeh ngagaleus teh nyabut heula sampel. Oh, yang tengah, yang pinggir, yang sana ambil 3 sampel setiap kebun itu. Ternyata hampir rata segituan. Berarti dia mengeneralisasi bahwa keseluruhan pun tidak akan jauh berbeda seperti yang diambil tadi ya, menjadi sampel. Baik. Pokoknya nggak mungkin lah secara hitung-hitungan dia ya, dia punya pengalaman. Baik, apakah keyakinan itu milik manusia? Tidak kan, karena satu detik ke depan itu hanya Tuhan yang tahu. Misalkan begini, secara hitung-hitungan betul si ibu tadi sudah ngambil sampel 3 bahwa posisinya hampir rata. Berarti bisa digeneralisasi bahwa hampir keseluruhan singkong yang ada di kebun tadi tidak akan jauh berbeda dengan sampel yang diambil. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Pada saat 1 bulan setelah dibayar, kemudian 1 bulan berikutnya mau dipanen, ternyata 2 hari sebelum kita ke sana, sudah ada yang nyolong. Nah, atau bukan ada yang nyolong, ternyata ada Tuhan menakdirkan lain, misalkan ada babi hutan datang ke kebun, merusak seluruh tanaman yang ada di situ, termasuk singkong dimakan semua, bahkan yang tidak dimakan juga diobrak-abrik. Termasuk juga misalkan bisa saja binatang yang namanya monyet juga datang di situ merusak. Nah, besar kemungkinan itu menjadi rusak dan pada saat dipanen tidak sesuai harapan. Nah, di situ siapa yang merugi? Anda ya yang beli tadi, si ibu tadi ya, bandar tadi. Nah, kemudian yang beruntung siapa? Si tukang kebun. Kata tukang kebun, aduh untung mesti dijual. Kenbaya monyet ngagalaksak, babi hutan ngagalaksak. Kenapa? Karena dia sudah jual dan uangnya dia sudah pegang, bahkan sudah berikan. Dia nggak merugi. Kenapa? Karena itu sudah bukan singkong lagi. Kalau tanah kebunnya mungkin tetap tanah dia. Nah, ini tidak memenuhi unsur keadilan. Bagaimana solusi jual beli seperti ini di syariah? Nanti ada transaksi yang namanya ba'i salam, atau kalau di perbankan syariah disebut dengan in-front financial. Jual beli mirip seperti yang dilakukan ijon tengkulak, tetapi spesifikasi jumlah, ukuran, dan jenisnya itu disepakati gitu. Dan ini menjadi solusi dari ijon tengkulak. Sehingga kalau nanti sudah Anda memahami prinsip-prinsip ini, kemudian Anda memahami, Anda bisa merubah tatanan adat yang tadinya salah, tidak sesuai syariah, bahkan tidak mewakili dari filosofi yang kedua. Tadi kata Nida Nur Afifah, ada unsur keadilan dan keseimbangan. Anda harus bisa merubah tatanan kehidupan ini. Dan pada saat Anda bisa mampu merubah kemudian menjadi ke arah yang lebih baik, disitulah Anda menjadi tadi ilmu yang bermanfaat ya, karena Anda menguasai ilmu tapi bermanfaat untuk perubahan ini. Dan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang pada saat Anda meninggal pun akan tetap mengalir. Karena manfaat ilmu tetap yang Anda rasakan, kapungkur teh kami teu aya Cep Asep, teu aya Teh Nida, Octavia sama Janjan yang merubah tatanan di kehidupan kampung kita, orang masih seperti jahiliyah, seperti dia selalu ingat
Dan kita walaupun sudah tidak ada itu mungkin bisa ngalir terus. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat ya. Jadi saat kita meninggal pun pahala itu tetap ada kocoran, kiriman-kiriman kayak transferan gitu ya. Kalau uang itu ada transferan dan hanya amalan itu pada saat orang meninggal yang bisa tetap ngalir ya. Yang lainnya sudah putus karena sudah mati, tidak bisa ditambahkan. Hanya amalan tadi, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan amal jariah. Jadi mudah-mudahan apalagi kalau kita lihat di Tridharma ya bahwa manusia itu sebagai mahasiswa itu sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Nah, mudah-mudahan saat Anda sudah menguasai nanti ilmu ini diperkuat lagi dengan mata kuliah di atasnya nanti setelah semester 2 ada perbankan syariah, ada koperasi syariah, ada insurans syariah, ini lebih menguasai dan lebih mampu mengaplikasikan di kehidupan. Jadi kalaupun jadi tidak hanya nanti di pekerjaan saja, di lingkungan masyarakat sekitar Anda kalau ada transaksi jual beli, kemudian ribawi yang nanti intinya tidak sesuai dengan ekonomi syariah, ya kita sebagai agent of change mampu merubah. Ya tentu saja tidak merasa bahwa Pak itu salah, kedahna tidak juga ya, karena belum tentu juga dia nerima. Tapi bagaimana ada cara dan pendekatan tersendiri begitu ya. Itu keadilan dan keseimbangan. Tentu saja banyak lagi contoh-contoh lainnya di masyarakat ataupun di dunia kerja yang memang tidak memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan, dan itu tentu saja tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Octavia ya bahwa ada kebebasan. Betul, bebas supaya manusia ini berkreatif, berinovasi, bebas. Islam membebaskan dalam berekonomi, mangga berkreatif. Tapi kalau sudah ada larangan, yang dilarang itu jangan diikuti. Kayak maisir, goro itu udah ada larangan. Menipu, mengurangi timbangan, itu udah ada larangannya. Kemudian juga tadi riba itu sudah ada larangan, jadi yang seperti itu jangan diikuti karena tidak memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan tadi ya gitu. Jadi bebas silahkan sepanjang belum ada yang melarang. Tadi kaidah hukum muamalah sudah disampaikan oleh Octavia ya bahwa pada dasarnya dalam bermuamalah berekonomi itu bebas sepanjang tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat sudah ada larangan judi, maisir, goror, kemudian tadi jual itu kan udah ada larangannya. Nah, itu jangan diikuti. Begitu, ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab. Tadi ini berkorelasi, berintegrasi dengan tauhid bahwa karena kita dilandasi tauhid, kemudian Anda misalnya menjadi pengusaha tambang atau tadi menjadi pengusaha pedagang, misalnya ada barang elektronik yang cacat, tapi Anda nggak mau bilang bahwa ini bagus. Nah, Anda nggak mau bilang bahwa barang Anda cacat dibilang bagus itu bukan karena ingin dipuji orang atau mungkin sebagai sarana promosi, bukan, tetapi tadi lebih kepada tanggung jawab, ya, karena dilandasi tauhid. Kenapa tanggung jawab? Tadi yang dikatakan Janjan, walaupun Janjan hanya mempresentasikan sedikit sekali ya, tanggung jawab itu akan ada pertanyaan berikutnya di akhirat nanti, sehingga kita dasar itu lebih tauhid, lebih tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita punya produk jelek dibilang bagus, kemudian kita Bu, kalau yang ini barang ini adalah kelebihan ini. Setelah dibicara kelebihan cuma kekurangannya mohon maaf ini agak cacat karena ini terbentur ini. Jadi dibilangin. Pada saat itu sebagai bukti tanggung jawab. Pada saat Anda bilang seperti itu bukan untuk dipuji dan untuk menjatuhkan barang kita, tetapi betul-betul karena landasan filosofi yang keempat ini yang tadi disampaikan oleh saudara Janjan, bukti tanggung jawab, karena tanggung jawab kita akan dipertanyakan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat nanti. Nah, kalau empat landasan barusan dimiliki oleh semua pebisnis, ekonom, ya, baik di Indonesia dan maupun di dunia, saya kira tatanan kehidupan perekonomian ini akan berjalan lancar dan perekonomian akan menjadi stabil menurut saya, gitu, ya. Dan ini luar biasa yang disampaikan oleh kelompok pertama, ucapan terima kasih, dan tadi sedikit tambahan dari saya juga ditambahkan bukan berarti salah, tetapi hanya lebih menegaskan kembali. Selanjutnya barangkali kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, baik itu dari teman-teman kelas C itu sendiri, silahkan dipertanyakan kepada kelompok pertama, nanti Saudara Asep, Nida, Octavia, dan Janjan akan menanggapi dengan jawaban-jawaban. Tentu saja Bapak juga nanti menyimak dan akan meluruskan setiap pertanyaan dan jawaban.
Silahkan pertanyaan dan diskusi bisa dilakukan di WA Group karena perkuliahan virtual di link YouTube-nya mungkin tidak sinkron, artinya tidak langsung. Ini sudah direkam dan terjadi asinkron, tetapi kita sinkron di WA Group saja. Jadi nanti silahkan pertanyaannya. Dan silahkan Saudara Asep, Nida, Octavia, dan Janjan tanggapi seluruh pertanyaan yang masuk dan Anda jawab. Di situ masih rangkaian dari penilaian ya, karena ada nilai diskusi. Nah, kalau tadi presentasi sudah saya nilai, public speakingnya sudah saya nilai, pencarian materinya sudah saya nilai, tinggal diskusinya. Jangan takut salah, nanti kalaupun salah saya tetap memantau dan bisa meluruskan setiap dari pertanyaan dan jawaban yang Anda jawab. Barangkali itu tanggapan dari saya untuk kelompok pertama sudah luar biasa bagus. Mudah-mudahan kelompok kedua lebih bagus lagi dan lebih mempersiapkan kembali presentasinya. Saya kira ini sebagai tanggapan, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Dan terima kasih, sama juga seperti Asep, mohon maaf jika ada penambahan dan penyampaian yang kurang berkenan di hati adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.